Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen hubungan sekolah dan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Jumjum dan Ibu Rohmawati. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Alvina Destanti Lubis dengan NIM 2101316000885. Dan yang kedua, ada Aurelia Jovita Putri Tio dengan NIM 2101316000852. Dan yang terakhir, Regina Aurela Irawan dengan NIM 2101316000907. Pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat yang pertama, meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara konkret dari masyarakat. Kedua, menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kelangsungan program pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Ketiga, mengikut sertakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di sekolah. Keempat, menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi sekolah. Dan yang terakhir, membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemakai produk atau lulusan dan pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Gunawan dan Benti, tahun 2017, halaman 398, mengemukakan ada 5 fungsi dari hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, membina hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Ketiga, menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik, mengatur informasi untuk tercapainya citra yang positif bagi kedua belah pihak. Keempat, melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat serta memberi sumbang saran pada pimpinan sekolah. Kelima, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat. Jenis hubungan masyarakat dan sekolah menurut Miniarti ada 3. Yang pertama, hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa, guru di sekolah, dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya hubungan saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah, lembaga, dan instansi resmi, baik swasta maupun pemerintah. Peran hubungan sekolah dengan masyarakat yang dikemukakan oleh Miniarti. Yang pertama, sekolah sebagai partner masyarakat dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Yang kedua, sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan pendidikan dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat berperan serta dalam membiayai dan mendirikan sekolah. Yang keempat, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan di sekolah. Yang kelima, masyarakat ikut menyediakan tempat pendidikan. Yang keenam, masyarakat menyediakan berbagai sumber sekolah. Yang ketujuh, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Prinsip peningkatan partisipasi masyarakat.
Apabila kegiatan hubungan sekolah berhasil mencapai yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan dalam rangka mengembangkan, membina partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat dan sekolah. Prinsip ini yang pertama, keterpaduan atau integrating, merupakan keterkaitan kepala sekolah, keluarga, dan masyarakat yang saling berhubungan. Kedua, berkesinambungan atau continuing, yaitu berkembang secara terus-menerus. Sekolah memberi informasi dan masyarakat membantu public opinion agar pandangan mengenai sekolah tetap baik kepada masyarakat. Ketiga, menyeluruh atau convergence, yaitu penyajian atau memperhatikan fakta-fakta dari seluruh aspek. Keempat, sederhana atau simplicity. Informasi diberikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jelas, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. 5. Konstruktif atau constructiveness. Informasi-informasi dari pendapat umum yang diberikan dapat membangun citra yang baik bagi sekolah. Dan tidak dapat dipungkiri, pendapat yang memberikan informasi tersebut akan meningkatkan mutu sekolah. Keenam, kesesuaian, yaitu program sekolah dapat memperhatikan dan menyesuaikan keadaan lingkungan masyarakat dari segi terhadap aktivitas, kebiasaan, dan budaya. Ketujuh, luas atau flexibility. Program sekolah yang diselenggarakan sewaktu-waktu dapat menerima perubahan yang terjadi. Keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Guna meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan kerjasama yang baik antar sekolah, keluarga, serta masyarakat. Dalam pembahasan ini, masyarakat memiliki peran penting dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat lebih dibutuhkan karena adanya kecenderungan pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial melalui pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Perubahan ini mengharuskan sekolah untuk membaur kepada masyarakat. Ada 3 faktor penyebab sekolah harus berhubungan baik dengan masyarakat. Antara lain, yang pertama, faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode pengajaran. Yang kedua, faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap sekolah. Maka, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sangat penting karena peningkatan pengajaran dan masyarakat memiliki hubungan erat yang tidak akan bisa dipisahkan. Teknik peningkatan partisipasi. Dalam meningkatkan partisipasi, ada beberapa kegiatan humas yang bisa dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu external public relation dan internal public relation. Berikut merupakan contoh dari beberapa kegiatan humas yang bisa dilaksanakan oleh sekolah baik secara eksternal maupun secara internal. Yang pertama, kegiatan eksternal. Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat sekitar lingkungan sekolah guna mengenalkan sekolah untuk nantinya akan berdampak pada terjalinnya hubungan baik antar warga masyarakat dengan sekolah. Kegiatan tersebut antara lain pameran, seminar atau konferensi, pawai atau karnaval, serta kegiatan-kegiatan seni lainnya. Yang kedua, kegiatan internal. Kegiatan ini ditujukan pada warga sekolah yang berada dalam lingkungan sekolah, antara lain guru, peserta didik, serta para tenaga tata usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penjelasan, menampung saran, serta dapat memelihara hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain diskusi, kotak saran, papan informasi, serta stasiun radio sendiri. Komite sekolah mempunyai pengertian yaitu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.
Tujuan komite sekolah yang pertama yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Komite sekolah mempunyai fungsi yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik secara perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Keempat, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Kelima, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Peran komite sekolah yang pertama, pemberi pertimbangan atau advisory agency. Yang kedua, peran pendukung atau supporting agency. Yang ketiga, pengontrol yaitu controlling agency. Yang keempat, mediator antara pemerintah yaitu eksekutif. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.